wabarakatuh. Selamat siang, Sabtu 4 Juli 2020. Saya Joni Sulistianto, alamat di Komplek Budaya Permai, Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sementara di sebelah saya ini ada Pak Suwito, atau dikenal di Balangan ya disebut dengan Bapak Anton. Kami adalah pelaku atau petani di Kabupaten Balangan, di mana kami berbudidaya atau membudidayakan tanaman porang dimulai sejak 2016. Sementara Bapak Suwito di tahun 2018. Pak Suwito ya, alhamdulillah selama ini kita sudah menikmati hasil panen porangnya. Demikian juga dengan Bapak Anton dan kawan-kawan yang lain yang ada di Kabupaten Balangan. Sementara untuk inspirasi kami menanam porang sendiri, yang pertama yang jelas dalam rangka penguatan ekonomi keluarga, itu yang utama. Dan yang keduanya, kami pun mengajak kawan-kawan baik di Kabupaten Balangan atau di Kalimantan Selatan, kita buktikan bahwa porang mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa. Baik, harga porang sendiri ini setiap tahun mengalami tren peningkatan harga yang sangat signifikan, dimana kalau di 2016 kami sendiri saat itu hasil porang itu dihargai Rp700 sampai Rp900 per kilogramnya. Namun dimana kita belum melakukan pengiriman ke Jawa, tapi ada orang pabrik yang menjemput di Kabupaten Balangan untuk mengambil hasil budidaya atau tanaman porang kami. Seiring waktu ternyata harga porang dari tahun ke tahun ini alhamdulillah mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari harga 700, 900, 1.500, 2.500, 3.500. Tahun 2019 kemarin masih tembus 5.000. Alhamdulillah di 2020 ini harga pasaran porang untuk saat ini adalah 7.000 sampai dengan 8.000 per kilogram untuk umbi basah atau gelondongan. Baik, pada dasarnya tanaman porang ini kan tanaman liar ya. Tanaman yang selama ini kita anggap bahwa ini tumbuhan pengganggu yang memang tumbuh di hutan liar. Saya merasa bahwa tanaman porang ini bisa ditanam oleh siapapun, karena tanaman porang adalah tanaman yang sebetulnya relatif mudah untuk dibudidayakan, baik dari perawatan ataupun resiko terhadap hama penyakit porang itu sendiri ini sangat-sangat minim sekali. Jadi kami merasa bahwa penanaman porang ini bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma ya sebelum melakukan penanaman, alangkah baiknya memang perlu diketahui teknik-teknik atau cara-cara budidaya porang secara baik dan benar agar menghasilkan hasil yang memuaskan. Baik, untuk tantangan-tantangan kami selaku petani porang, yang pertama jelas adalah kendala modal penanaman awal bagi pemula.
terkecuali yang sudah melakukan budidaya panen. Ini saya atau kami rasa ini tidak menjadi kendala, tapi bagi kawan-kawan pemula yang ingin baru memulai itu menjadi kendala. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah tentang cakupan lahan, yang dimiliki oleh tanaman porang itu sendiri. Sementara kita ketahui bahwa tidak semua tanah itu sebetulnya bisa ditanam porang, dan ini memang ada perlakuan khusus agar porang ini bisa beradaptasi terhadap tanah tersebut. Kami optimis bahwa komoditas umbi porang kedepannya ini akan masih sangat cerah sekali, karena pada didasari bahwa umbi porang sendiri proses setelah dilakukan fabrikasi itu porang merupakan bahan baku makanan yang diolah untuk menjadi makanan, karena 80% pengolahan umbi porang ini adalah untuk konsumsi, artinya memang diolah untuk makanan. Di samping yang 20% untuk kosmetik, kemudian untuk kesehatan, dan di bidang industri lainnya. Dan kami sangat yakin sekali dan optimis bahwa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan porang masih eksis dan menjadi primadona kami. Oke, baik, sebagaimana diketahui, banyak informasi, banyak berita yang mengatakan bahwa hasil porang ini apakah betul menghasilkan sekian ratus juta atau ratusan juta. Maka ini kita akan sampaikan, sebetulnya untuk mencapai pendapatan atau hasil yang ratusan juta itu tergantung dari banyaknya atau luasnya kita tanam porang itu sendiri. Jadi bisa kita estimasikan sebetulnya, jika kawan atau petani tanam cuma 200 pohon, 500 pohon, dengan estimasi rata-rata per pohon 2 kg dikali 500 pohon, berarti cuma menghasilkan 1 ton umbi basah. Jadi kalau harga 7.000 otomatis dapatnya cuma 7 juta. Nah, itu jika menanam 500 pohon. Sementara dalam 1 hektar, makanya kita sering dorong kawan-kawan bahwa ayolah tanam minimal setengah hektar barang. Karena kenapa kok kita dorong ditanam setengah hektar, agar bisa merasakan yang disebut-sebut angka 100 sekian, 100 itu lo benar. Sebagai contoh tadi, bahwa di lahan Bapak Suwito atau Pak Anton ini luas areal 3/4 hektar dengan jarak tanam Bapak Anton 50 kali 50 cm, karena pola penanaman Pak Anton setelah digemburkan tidak melalui bedengan atau gulutan. Kemudian jumlah tanaman Pak Anton ada sekitar 25.000 pohon. Nah, dalam 1 musim tanaman bulan Oktober sampai dengan sekarang sudah dorman, kita coba gali tadi menghasilkan rata-rata kita buat 2 kilo. Artinya jika hari ini Pak Anton mau memanen hasil porang Pak Anton, itu akan didapat 50 ton umbi basah. Tinggal dikalikan, jika 50 ton umbi basah dikali harga sekarang 7.000 di lokasi, maka Pak Anton sebetulnya sudah mendapatkan hasil panen 350 juta rupiah dari Pak Anton. Nah, ini sama Pak Anton sendiri ini membiarkan porang yang sudah dorman tidak dipanen, karena menurut Pak Anton, saya akan coba lagi bagaimana perkembangan umbi porang yang dorman 2 kilo di musim berikutnya akan didapatkan berapa kilo kah porang
nanti pembesaran umbinya. Harapan Pak Anton sendiri bisa mencapai 5 kilo, 6 kilo atau 7 kilogram, sehingga ada kelipatan di 2-3 kali lipat hasil panen di musim berikutnya. Baik, tanaman porang sendiri sebagaimana kita jelaskan di awal, ini adalah sejenis tanaman liar, di mana tanaman porang pada dasarnya adalah tanaman yang banyak tumbuh atau banyak hidup di bawah tegakan pohon, di bawah naungan pohon, di dalam hutan. Sementara porang apakah bisa ditanam di tumpang sari dengan tanaman lain, itu akan sangat bagus. Contoh misal tanaman porang di tumpang sari dengan pepaya, itu sangat bagus karena daun pepaya akan membuat naungan dari si porang tersebut. Porang sangat bagus di tumpang sari dengan tanaman cabai atau lombok, baik jagung, kedelai atau apapun. Pada prinsipnya porang ini tidak terganggu dengan tanaman lain. Demikian sebaliknya, tanaman yang lain pun si porang ini dia juga tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman yang lain. Semacam ada simbiosis mutualisme lah. Jika ditanam misalkan tanaman tahunan, contoh misalkan tanaman sengon. Nah, tanaman sengon kemudian di sela-selanya atau di tengah gawangan itu ditanam porang. Pada saat kita melakukan pemupukan porang, otomatis pupuknya pun juga terserap oleh tanaman pelindung tadi. Baik, kita sampaikan ke sahabat-sahabat calon petani porang dimanapun berada, utamanya di Kalimantan Selatan. Jika tertarik atau berminat untuk budidaya porang, kami dari Asosiasi Pelestari Pemberdaya Porang Indonesia wilayah Kalimantan Selatan dan Aspeporin Kabupaten Balangan siap mendampingi, mengawal proses dari pengolahan tanah, proses penanaman sampai dengan calon petani atau petani sampai dengan pasca panen, baik dari segi pemasaran porang tersebut. Pada intinya kami Aspeporin Kalsel siap mengawal untuk sahabat-sahabat petani porang di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk modal budidaya porang yang kita estimasikan bahwa bertanam di 1 hektar, ini kita kembalikan lagi ke sahabat-sahabat calon petani terhadap finansial masing-masing, terhadap kemampuan untuk membeli bibit dan pupuk nantinya. Sebagai contoh, bagaimana jika saya punya uang 20 juta, apakah saya bisa tanam dalam hitungan 1 hektar? Kita jawab bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan membeli bibit kecil, artinya bibit umbi kecil yang isi 20 sampai dengan isi 40 bahkan 50. Artinya dalam 1 hektar lahan itu cuma memerlukan bibit 1 ton bibit kecil. Jika harga 15.000 berarti estimasi untuk pembelian harga bibit berarti 15 juta untuk pembelian bibit. Yang lain-lain untuk pupuk dan sebagainya cukuplah di 5 juta, artinya 20 juta pun cukup. Namun dengan catatan umbi kecil ini akan menghasilkan panen di 2 musim atau 1,5 tahun. Begitu juga alternatifnya, apabila artinya modal terbatas, bisa melakukan penanaman dengan biji katak atau bulbil, dimana 1 hektar itu memerlukan sekitar 200 kg bibit katak. Sebagaimana diketahui bahwa harga bibit katak saat ini pasaran kisaran di 150.000 per
kilonya. Nah, ini pun bisa menjadi solusi bagi petani yang modalnya mepet tapi ada keinginan untuk bertanam porang. Jadi kita sarankan tanamlah pakai umbi kecil, namun konsekuensinya panennya adalah 2 musim. Namun jika ada modal, tanamlah umbi atau bibit umbi yang 1 musim itu bisa dipanen. Seperti punya Bapak Anton tadi, itu bibit umbinya kisaran 2 on sampai dengan 3 on itu ditanam 1 musim akan menghasilkan 2 kilo. Tinggal dikalikan, artinya jika bibit besar otomatis modal pembelian bibit dalam 1 hektar itu akan lumayan besar. Artinya perlu 4 ton bibit umbi dalam 1 musim. Jika 4 ton dikali 15.000, artinya ada angka 60 juta untuk pembelian bibit. Ditambah untuk pupuk kompos dan lain-lain, estimasinya sama membuka lahan di kisaran modal 80 juta. Nah, itu untuk tanaman 1 hektar di 6-7 bulan 1 musim siap panen. Demikian. Harapan kami selaku petani tentunya berharap dan mendorong, mengajak kawan-kawan petani di Kalimantan Selatan atau dimanapun berada di seluruh Indonesia ini bisa mencoba untuk budidaya porang. Namun tidak terlepas daripada itu, kami pun mengharapkan utama di Kabupaten Balangan atau di Provinsi Kalimantan Selatan ini ada intervensi dari pihak pemerintah, instansi terkait yang membantu dari petani-petani. Tidak terlepas juga mungkin ada pihak ketiga, ada funder yang siap, artinya sebagai penalang dari penyetokan hasil panen ataupun hasil panen bibit. Ini yang sangat penting karena selama ini kami pelaku di Kalsel sebagian besar umbi bibit kata ini kami jual, kami kirim ke luar pulau seperti di Pulau Jawa, kemudian di Kaltim, di Makassar, di mana-mana. Karena apa? Kami memang terkendala, belum mampu untuk melakukan penyotokan untuk skala besar bibit. Ini yang sangat penting karena ke depan kami berharap bibit ini pun jangan sampai terlalu mahal sehingga kawan-kawan yang membudidayakan di Kalsel, di Banua kita ini bisa relatif terjangkau dengan kehadiran pihak ketiga yang mau melibatkan diri terhadap komoditas porang ini. Artinya demikian, itu tadi mengenai estimasi, tantangan, dan prospek porang ke depan. Salah hilaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami dari Bung Tukarau, Kecamatan Due, saya Joni Sulistianto dan Bapak Suito mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.